Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang solusi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk percepatan penataan tenaga honorer atau non-ASN pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengadakan rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024 pada tanggal 14 Januari 2025. Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB membahas mengenai percepatan penataan tenaga non-ASN dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penataan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2024. Melalui rapat koordinasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi BKN menyampaikan beberapa rekomendasi solusi terhadap permasalahan pada seleksi CASN 2024. Seperti solusi untuk honorer atau non-ASN yang salah memilih formasi, tidak hadir pada saat ujian CAT, TMS pada seleksi P3K tahap pertama, TMS pada seleksi administrasi CPNS, ataupun honorer yang mendaftar pada seleksi CPNS tetapi tidak lulus pada SKD atau SKB CPNS. Lalu, apa saja rekomendasi solusi terkait permasalahan penataan tenaga honorer atau non-ASN tersebut? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Sebelumnya, pada tanggal 6 Januari 2025, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Nomor 55-B/KS.01-SD-SD-K-2025 tentang penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Melalui surat tersebut, Badan Kepegawaian Negara resmi memperpanjang kembali jadwal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Jadwal pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua ini diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Pada tanggal 14 Januari 2025, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengadakan rapat percepatan penataan non-ASN tahun 2024. Pada rapat koordinasi tersebut, Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi BKN menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan teknis penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan paparan dari BKN tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah menyampaikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan pada seleksi calon ASN tahun anggaran 2024. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN, baik pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun permasalahan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga honorer atau non-ASN yang sudah mendaftar seleksi calon ASN, baik seleksi CPNS maupun P3K, tetapi belum lulus pada seleksi tersebut, dan tenaga honorer yang belum mendaftar pada seleksi calon ASN, baik pada seleksi CPNS maupun pada seleksi P3K. Adapun rekomendasi solusi yang disampaikan oleh Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi BKN yaitu untuk permasalahan non-ASN yang sudah mendaftar pada seleksi CASN, yang pertama, tenaga non-ASN atau honorer salah memilih formasi,
Rekomendasi solusinya yaitu, instansi diharuskan bersurat untuk perubahan pilihan lokasi formasi tersebut. Kemudian, untuk non-ASN yang sudah mendaftar pada seleksi CASN, namun pelamar pada tahap pertama tidak hadir saat ujian CAT dengan alasan sakit atau ibadah umroh atau lainnya, pelamar tersebut dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu, non-ASN sudah mendaftar seleksi CASN, namun non-ASN tersebut TMS pada seleksi P3K tahap pertama, maka non-ASN tersebut dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua ke jabatan tampungan. Selanjutnya, non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi CPNS, rekomendasi solusinya yaitu, tenaga honorer atau non-ASN tersebut dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua. Permasalahan berikutnya yaitu, non-ASN yang sudah mendaftar pada seleksi CPNS namun tidak lulus pada seleksi kompetensi dasar atau SKD, ataupun tidak lulus pada seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS, dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian, permasalahan berikutnya, terkait tenaga honorer atau non-ASN yang belum mendaftar pada seleksi CASN. Yang pertama, tidak tersedia formasi pada instansi tempat bekerja. Rekomendasi solusinya yaitu, dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua pada jabatan tampungan. Kemudian, non-ASN yang belum mendaftar pada seleksi CASN yang tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, non-ASN tersebut dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua pada jabatan tampungan. Kemudian, non-ASN yang belum mendaftar pada seleksi CASN dikarenakan NIK terblokir karena pelanggaran seleksi, rekomendasi solusinya yaitu sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2024 pasal 24 huruf A. Jadi, untuk sobat yang berstatus sebagai tenaga honorer atau non-ASN yang terdata di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau database BKN, namun belum lulus, tidak hadir pada saat ujian seleksi kompetensi, ataupun belum mendaftar pada seleksi calon ASN, tetapi memenuhi syarat yang sudah ditentukan, akan tetap diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Syarat utama agar sobat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, selain terdata pada Pangkalan Data atau database BKN, yaitu terdaftar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN BKN, baik pada seleksi CPNS, seleksi P3K tahap pertama, maupun seleksi P3K tahap kedua. Untuk sobat yang belum melakukan pendaftaran P3K tahap kedua, pastikan sobat melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume dan mengakhiri pendaftaran P3K tahap kedua pada portal SSC ASN BKN sampai dengan tanggal 15 Januari 2025, agar sobat terdata sebagai pelamar pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Cara untuk resume dan melakukan finalisasi pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua di portal SSC ASN BKN sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk sobat yang belum tahu, sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Finalisasi Pendaftaran P3K tahap kedua. Cara resume dan akhiri pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Selengkapnya, sobat dapat mendownload Surat Badan Kepegawaian Negara nomor 55-BS-KS-04.01-SD-K-2025 tentang penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua di website catatan ASN pada alamat catatanasn.com, atau sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itulah informasi mengenai solusi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk percepatan penataan tenaga honorer atau non-ASN pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.
Dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.